sekarang saya lebih suka warnet yang sekarang sih dibanding yang dulu. Kalau saya sebenarnya lebih suka warnet yang dulu ya, karena kalau dulu tuh entah apa suasananya lebih beda dibanding sekarang. Sekarang warnet yang dulu. Sekarang. Dulu. Sekarang. Warnet dulu apa sekarang? Warnet sekarang. Dari beberapa pendapat orang yang sudah kami tanyai, mereka dominan memilih warnet saat ini. Namun, sebelum berubahnya warnet hingga menjadi seperti sekarang, warnet dikenal sebagai tempat di mana kita dapat mencari semua hal yang terhubung dengan internet, mulai dari browsing, berkomunikasi melalui media sosial, serta bermain game. Warnet dulu digunakan oleh konsumen untuk hanya sekedar browsing, mendengarkan lagu, bermain game ringan, atau kadang hanya sekedar bercengkrama melalui media sosial. Mari kita simak bagaimana warnet pada awal kemunculannya. Nama saya Haryanto, saya pemilik warnet Circle 9 di kota Depok. Saya mulai buat warnet ini tahun 2010, kira-kira bulan Maret. Waktu saya tinggal di luar kota, lalu saya pindah balik ke Depok dan itu membuka usaha apa ya? Waktu itu lagi booming warnet ya. Saya sempat mau buka di Bali sebetulnya, cuma karena saya lihat situasinya lebih enak di Depok, akhirnya saya buka di Depok. Pada waktu itu dan sampai sekarang ya, konsumennya memang kebanyakan anak usia sekolah, umur ya SD sampai SMP, banyak juga yang kuliah atau yang kerja. Yang sudah berkeluarga juga banyak. Cuma pasarnya agak berbeda ya sama zaman sekarang ya, karena dulu itu kan banyak games. Paling ada game-game Facebook yang untuk orang tua atau lebih tua daripada partner di atas kuliah ya, itu kayak game-game Facebook ya. Zaman sekarang kan udah jarang ya. Kebanyakan game-gamenya lebih berat dan juga sudah banyak pengaruh dari mobile gaming. Saya keluar warnet dari sekitar tahun 2000. Lalu saya pindah keluar kota ke Medan. Saya juga di sana mulai kenal warnet lagi. Cuma waktu itu saya ke suatu daerah yang koneksinya masih pakai satelit. Jadi warnetnya masih pakai satelit. Lalu sekitar tahun 2009 mulai banyak jaringan internet mulai bagus. Makin tumbuh banyak warnet yang baru ya. Komunitasnya pada waktu itu, sebelum waktu itu kan masih offline kebanyakan gamenya ya, jadi kayak ada Counter Strike dan segala macamnya. Game Dota pun masih bisa offline seperti itu, banyak game-game offline seperti Modern Warfare. Nah, tahun 2000 ketika saya masuk ke dunia warnet tahun 2010 itu hampir semua sudah mulai online. Game-game awal seperti Point Blank, lalu game-game kayak Osaga, Iodance itu mulai cukup berkembang. Pada waktu itu nggak cuma game online aja, tapi juga kita jual voucher game. Voucher game ini cukup membantu untuk ekonominya. Internet cukup mahal. Waktu itu saya langganan 1 bulan itu sekitar 4 juta rupiah hanya untuk kecepatan 4 Mbps. Tapi sekarang sudah murah. Sekarang saya dapat untuk warnet saya ini 250 Mbps dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi sisi ekonomisnya mungkin pengeluaran kita lebih sedikit, tapi karena pengaruh banyak mobile device dan juga developer sudah banyak mengembangkan ke mobile, tentu komunitasnya berubah. Pada tahun 1995, Michael Songyardi mendirikan Bonet di Bogor, menjadi salah satu pionir warnet Indonesia. Awalnya, dengan hanya 2 komputer di Cafe Botanicus, ia juga menyediakan layanan tersebut secara gratis. Hingga 1998, warnet berkembang pesat, didukung dengan mudahnya akses bagi masyarakat. Warnet sendiri harusnya diberi singkatan Warin, merujuk sesuai dengan teknik penulisan singkatan. Namun nama warnet yang terdengar unik bertahan hingga sekarang. Memasuki tahun 2000, muncul tokoh-tokoh yang berperan dalam pembangunan internet, salah satunya RMS Ibrahim.
Asosiasi Warnet Indonesia didirikan pada tahun 2000, awalnya untuk bekerja sama dengan SMK, dengan Rudi Rusdiah sebagai ketua. Seiring berjalannya waktu, AWARI berubah menjadi Asosiasi Pengusaha Warnet Indonesia atau APWI. Pada tahun 2000-an, Warnet mulai dikenal sebagai wargame atau warung game, terutama dengan sistem LAN party dan game seperti Counter-Strike 1.3. Warnet mengakhiri era ini dengan memperkenalkan game online Nexia, The Kingdom of the Winds. Setelah 3 tahun berselang, pada tahun 2003, Ragnarok Online dari PT Lito Datarindo Fortuna menggebrak industri game online dan warnet di Indonesia. Memasuki tahun 2008, Point Blank dari PT Creon bersama Game School memperkenalkan game FPS baru selain Counter-Strike, membuka era kompetitif pada game online dan warnet. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2013, Warnet mulai menggelar turnamen game online. Tidak hanya FPS, tetapi juga MOBA seperti Dota juga ikut meramaikan. Persaingan harga murah menyebabkan beberapa warnet tutup, ditambah munculnya game HP seperti Mobile Legends pada tahun 2016, merubah peta industri, menggantikan peran game PC di e-sport. Namun pada tahun 2020, Riot Games membawa Valorant, membangkitkan kembali skena kompetitif game PC di Indonesia, memberi warnet nafas baru sebagai penyelenggara turnamen e-sport. Sejak tahun 2020, Valorant membawa inovasi e-sport PC di Indonesia. Developer dan publisher game online memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali kompetisi game PC melalui warnet. Dengan kemunculan game kompetitif baru, warnet tidak hanya menjadi tempat bermain, tapi juga berkembang menjadi organisasi e-sport dan penyedia tempat turnamen, memperkuat posisi dalam industri e-sport Indonesia. Dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, warnet turut ikut serta dalam perubahan tersebut. Munculnya game-game kompetitif baru dengan grafik yang semakin bagus, juga menjadikan sebuah warnet harus terus berkembang seperti warnet yang satu ini. Nama saya Bijak. Saya manajer di Barak Ronin ini. Kalau warnet mah udah dari SMP. Warnet itu tahun 2008-2009 udah main warnet. Iya udah main warnet dari dulu gitu. Lumayan bagus ya industri warnet ya. Ternyata masih banyak gitu orang yang suka main game PC. Ya biarpun orang udah banyak yang main di rumah tapi tetap aja. Ya mungkin karena bosen kali ya. Iya. Ya jadi main warnet masih ramai sebenarnya. Industri masih bagus sih. Warnet yang sekarang yang di sini tuh udah standar speknya lah buat game-game zaman ya game-game online sekarang ini. Makanya ya rame gitu yang main pada suka di sini. Sebenarnya sih ya inovatif aja sih. Terus juga misalkan user-user yang kesini request apa ya sebisa mungkin ya kita kasih gitu. Misalkan butuh kan gamenya kan beda-beda kan, gak semuanya nih ada aja user yang dia doang yang main gitu game. Ya kita penuhin tetap karena dia kan mau main di sini ya udah. Ya pokoknya apa yang pengen user keinginannya kita tampung, masukan kita terima. Kan kayak misalkan main game online tuh ada yang namanya kan joki gitu tuh. Nah joki itu ya dia kerja main ID orang dibayar bisa ya. Terus juga kan sekarang kan game-game online sekarang kan ya lumayan berkembang lah, apalagi udah ya bisa jadi atlet profesional lah. Sekarang kan pemerintah kan juga udah ngeresmin kan, dari Kemenpora juga udah ngeresmin kalau e-sport ini kan jadi cabur inilah prestasi. Jadinya ya gamer-gamer sekarang nih termotivasi juga, nggak cuma main gitu. Kalau mengetahui e-sport ya dari dulu sih udah tahu sih, dari udah lama lah udah tahu e-sport, tapi kan belum kayak sekarang pemerintah benar-benar support kan. Kalau dulu mah belum sebesar sekarang lah. Sekarang mah udah gede banget, nggak ada yang orang yang main game gitu, nggak ada yang nggak tahu gitu. RRQ, EVOS pasti kan tahu tuh, dia udah pasti tahu. Kalau dulu mah belum tentu tahu. Kalau sekarang sampai anak kecil juga udah tahu. Iya, kalau dulu juga sempet ada dari PG Barak juga ada tim e-sportnya, kayak Dota ada, PUBG ada juga. Jelas sekarang sih udah disupport banget sih sama pemerintah sih. Apalagi kan sekarang kan nggak cuman ya emang yang lagi
naik banget kan game-game mobile nih. Tapi kan kemarin kan juga dari Valorant, Dota juga juara tuh. Valorant SEA Games dapat emas. ISF Dota juga buat juara 1. Ya sekarang mah udah disebutnya ya profesional atlet. Udah disebutnya udah ya harusnya sih orang tua sekarang sih udah nggak ngomelin kalau anaknya main game sih harusnya. Soalnya ada cabang prestasinya. Udah disupport penuh sama pemerintah sih. Udah kalau ada yang mau ada turnamen gitu, ya itu kan juga membangun biar gamenya nggak mati kan. Dibandingkan dengan warnet yang dulu, warnet saat ini telah mengalami banyak perubahan, baik dari segi fasilitas yang semakin baik, berputarnya roda perekonomian, dan munculnya lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang yang serius dalam bidang ini. Perubahan tersebut juga tidak lepas dari dukungan berbagai elemen. Sekarang, tinggal Anda yang memutuskan, lebih suka warnet yang dulu atau sekarang.